Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama dengan ada Bung Eriko, Bung Pipin, dan juga Bung Adi. Saya mau ke Bung Adi dulu. Bung Adi, PKB menyebut ada menteri inisial M yang kemungkinan diganti. Menurut Anda siapa dan kenapa? Ya, mestinya yang jawab itu politisi PKB. Kalau bicara inisial M itu kan ada 4. PMK gitu ya, Menko Polhukam, sekampung dengan saya tuh, Pak Mahfud gitu. Ataupun Menteri Perdagangan, ya. Dan kemudian ada Kepala KSP yang kemudian ramai sekali dibicarakan. Kan politisi PKB itu kan ada footnote-nya, berinisial M yang belakangan sering konferensi pers dan bermanuver secara politik. Saya nggak tahu itu siapa maksudnya. Karena Menteri Perdagangan juga ramai kan, katanya konon juga siap dicopot kalau kebijakannya soal impor beras itu bertentangan dengan kebijakan ke pemerintah. Ini tidak bisa kemudian disimplifikasi siapa yang kira-kira diresapel. Tapi kalau melihat kalkulasinya, Stephanie, biasanya yang diganti itu satu, secara politik tentu kegaduhannya bisa diredam dengan mudah. Jadi di antara 4 nama ini, kalaupun sudah diresapel, minimal kalau diganti, tidak ada gejolak politik, terutama soal soliditas koalisi di internal. Yang kedua, yang paling penting adalah parameter kinerja mereka. Di antara 4 nama ini kira-kira mudaratnya, gitu ya, nilai buruknya kalau diganti itu siapa. Nah, di antara 4 nama itu, saya kira memang ada 2 kementerian yang paling banyak disorot. Pertama misalnya Menteri Perdagangan misalnya, terus Kepala KSP, dan juga tentang PMK, yang belakangan disebut-sebut cocok untuk diberikan kepada kader PAN, andai diajak berkoalisi ke pemerintah. Tapi di atas segala-galanya, ini tentu kita tunggu waktu. Kalau reshuffle dalam minggu ini tidak jadi, kemungkinan akan ada porsi-porsi kementerian yang lain yang memang direshuffle. Bahkan sejak semalam sudah bergulir isu misalnya Menteri BUMN kemungkinan kalau dia nggak diganti akan dirotasi kepada pos kementerian yang lain. Karena ini kan menyangkut kalkulasi politik baik secara substansi dan kepentingan politik secara umum. Secara substansi misalnya masukan seperti Bang Pipin sampaikan tadi, bahwa banyak BUMN itu rugi dan kolaps gitu, tapi tidak bisa diantisipasi dengan baik. Akan banyak kejutan-kejutan sebenarnya kalau ruang waktu untuk melakukan reshuffle ini semakin panjang. Karena ada negosiasi, kepentingan bongkar pasang. Tapi yang paling penting di atas segala-galanya, bagi Pak Jokowi di periode kedua, di tengah keterbatasan pandemi semacam ini, maka tidak ada alasan lain untuk tidak mengganti menteri yang kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Peninggalan kinerja yang baik adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi siapapun menterinya harus diganti. Siapapun dia, entah itu berkontribusi terhadap pemenangan Pilpres 2019 lalu, kalau tidak bisa diharapkan kinerja, ganti saja. Meski begitu, Stephanie, ada catatan penting bahwa ada menteri yang menurut saya haram hukumnya di reshuffle. Apa itu? Satu, mereka adalah ketua umum partai yang saat ini menjadi menteri. Itu haram hukumnya di reshuffle. Kenapa itu, Bung Adi? Oh iya, kalau itu di reshuffle, disitulah mulai petaka, ya, instabilitas politik di internal. Yang kedua adalah menteri yang memang dianggap dan diandalkan oleh Jokowi, seperti Menteri Infrastruktur. Sepertinya sampai kiamat pun atau sampai lebaran kuda sekalipun sulit untuk diganti. Yang ketiga, haram hukumnya adalah mereshuffle dan mengurangi jatah menteri yang dimiliki oleh partai politik. Jikapun ada yang direshuffle dari kader partai, paling mungkin dikembalikan kepada partai bersangkutan penggantinya atau dirotasi kepada posisi yang lain. 3 hal yang menurut saya tidak mungkin dilakukan dalam reshuffle kali ini. Karena itu adalah kunci instabilitas politik menuju 3 tahun yang akan datang 2024 sepertinya. Tanpa menyebut nama sebenarnya makin mengerucut apa yang dimaksudkan oleh Bung Adi ini sebenarnya. Nah, Bung Eriko, PKB sudah bisa untuk menyebutkan inisial. Kalau PDIP bisa menyebutkan nama nggak nih, Bung Eriko? Mbak Ani, tadi tarik dengan belum dijelaskan sama Adi Pray itu ditutupin dengan HP-nya sedikit bahwa presiden harus diganti seperti itu. Gimana ceritanya? Mas Adi Pray itu harus dijelaskan tuh dengan tulisan. Tolak Bang. Tolak. Aduh, itu dulu yang paling utama. Ini begini, soal siapa atau bagaimana atau di haram hukum apa itu sah kalau tapi sekali lagi saya mau ada satu kali menarik, Pak Stephanie, ini belum pernah diungkapkan secara coba ya, semua yang berkemungkinan kontestasi 2024 itu ada di kabinet, Stephanie.
ada di kabinet. Coba perhatikan, hampir secara keseluruhan ada di kabinet. Paling kalau ini ketua DPR Mbak Puan di DPR, tapi ada di kementerian. Jadi kalau saya ini ya, boleh ya, saya lihat bahwa ini juga Mas Adi, begitu juga dengan Kang dan Mbak Stefan, kita semua coba kita belajar berpikir secara politik. Ini juga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membuktikan kinerjanya. Nah, kalau menurut saya, ini sangat positif. Jadi, ini dalam 3 tahun ini, kenapa tidak? Bisa saja reshuffle kali ini, bisa saja beberapa waktu lagi, kenapa tidak? Apa yang salah kali? Kalau sudah sebenarnya berjalan baik, sebenarnya orang-orang ini akan terlihat mampu tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh Presiden, apa yang diperintahkan oleh Presiden. Dan memang kalau waktu yang singkat kenapa tidak juga dilakukan? Bisa saja juga ini dilakukan rotasi saja kan, pada waktu saat ini untuk dia bidangin yang bisa saja. Jadi lagi menurut saya ini hak yang wajar reshuffle pada saat seperti ini, dan ini memang tidak ada pilihan lain. Kita harus melihat lebih jauh situasi pandemi COVID-19. Tidak boleh lambat, harus cepat. Dan juga mengikuti situasi yang ada dalam situasi dunia saat ini. Seperti itu. Itu menurut. Jadi namanya siapa sudah ada belum dijawab oleh Bung Eriko ini. Yang mana ini jawab? M ini sudah ada namanya belum dari PDIP sendiri? Nah, saya di awal sudah katakan bahwa urusan itu kan kita juga sama-sama tahu beberapa waktu lalu tentu Ketua Umum bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Pertemuan sebagai Presiden dengan ketujuh sah saja berdiskusi banyak hal. Kemudian juga ya saja mau menduga-duga sekali lagi Mbak Stefani, bisa saja diskusi itu juga menyangkut hal-hal apa ini kan boleh-boleh saja. Tapi tentunya kan ini biarlah itu menjadi pembicaraan khusus antara beliau berdua, dan ini yang kami sangat merespon, mengapresiasi ya, menghargai betul bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi. Saya juga dengan partai juga komunikasi atau sudah dilakukan, pasti akan dilakukan. Karena kenapa itu? Etika kita dari Timur ini, etika kita sebagai warga negara dari negara kesatuan, saling mengatakan itu Mbak Stefan. Kalau Bu Pipin melihatnya dengan melihat kondisi saat ini, kita di tengah pandemi juga yang katanya dampaknya bisa jangka panjang juga. Harusnya menurut Anda tolok ukur yang digunakan oleh Presiden untuk menentukan pembantunya seperti apa, Bung Pipin? Ya, jadi menurut saya ada 3 hal ya yang harus diperhatikan. Pak Jokowi harus belajar dari menterinya yang tersandung kasus korupsi, 2 menteri dari perwakilan politik, partai politik ya. Jadi kita harus memastikan bahwa integritas itu yang paling utama. Jadi tidak terlibat dalam kasus korupsi. Ini harus betul-betul diseleksi. Jadi jangan sampai kasus menteri kelautan sebelumnya ya, menteri sosial gitu. Itu tentu mencoreng pemerintahan Pak Jokowi. Masyarakat jengah di saat kita menderita karena dampak pandemi, kemudian uang bansos dikorupsi. Itu sangat menyakiti masyarakat. Itu poin penting yang harus diperhatikan. Jadi sehingga jangan sampai ini terulang, ya. Jadi di saat masyarakat saat ini banyak pengangguran, kemiskinan, BUMN bangkrut, gulung tikar, pemutusan hubungan PHK di mana-mana gitu. Kemudian menterinya tidak punya sense of crisis. Jadi dan ini tentu ya sangat tergantung bagaimana Pak Jokowi memilih secara selektif menteri mana yang harus diganti, siapa yang akan menjadi penggantinya. Yang kedua adalah tentu kapasitas. Saya cenderung sebetulnya kami di politisi ya, Pak Eriko, kami memahami mau dari perwakilan partai politik atau bukan, yang penting tadi integritas, yang kedua adalah kapasitas. Jadi ini kalau misalnya menterinya memang tidak korupsi tapi tidak punya kapasitas baik dalam memimpin, saya tidak yakin menteri ini bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang saat ini kita hadapi. Jadi ini bagi kami tentu partai politik silahkan mau dari partai manapun ya, mau mengakomodasi manapun, tetapi kapasitas, integritas itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga tentu akseptabilitas, penerimaan.
di masyarakat, penerimaan di elit-elit partai politik, sehingga dia tidak diganggu kinerjanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi 3 hal itu menjadi poin penting bagi kita, ya, bagi PKS. Tentu kami sebagai oposisi bukan partai yang suka atau senang, bahagia kalau pemerintahan Pak Jokowi gagal. Tidak, kami tetap juga, meskipun kami oposisi, kami berharap pemerintahan Pak Jokowi yang didukung oleh Pak Eriko itu sukses. Jadi bukan malah misalnya tingkat kemiskinan malah semakin meningkat, kemudian pengangguran. Kita ingin sama-sama, kami di oposisi, check and balances, bedanya kami bisa lebih keras, lebih tegas, karena kami tidak diikat oleh kontrak menteri seperti Pak Eriko. Sehingga semua hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu harus diapresiasi bagi kami. Ketika salah kami harus kritik. Kebijakan impor beras, bagaimana mungkin saat ini panen akan terjadi, kemudian impor beras? Ini kan logikanya nggak make sense. Pak Jokowi mengatakan kita tidak perlu impor lagi, tetapi menterinya melakukan impor. Jadi saya tidak yakin Pak Eriko mampu berani untuk mengkritik itu. Biar PKS yang mengkritik itu. Kami harus menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi para petani sangat dirugikan ketika impor itu terjadi. Impor garam dari dulu sampai sekarang kita terjadi. Jadi impor di saat pandemi itu semakin hadir. Jahe merah impor dari mana-mana. Jadi bagaimana kedaulatan pangan ini bisa terjadi kalau kita, negara kita, menteri-menteri kita masih berpikirnya impor, impor, dan impor. Jadi yang kedua masalah tenaga kerja. Jadi ini kita melihat Kementerian Tenaga Kerja ketika melihat banyaknya pengangguran, ya, ada program memang terakhir misalnya untuk mengurangi masalah pandemi, ada pelatihan tenaga kerja, tetapi juga asal-asalan. Jadi masyarakat tidak merasakan dampak positif, hanya sekedar memang menerima uang, dan sekarang bansos juga dikurangi, BPJS juga malah dinaikkan, dan ini tentu sangat merugikan masyarakat. Jadi kami sangat ingin pemerintahan Pak Jokowi berjalan sukses, ringankan beban masyarakat. Di saat pandemi saat ini, solusi PKS apa? Hapus pajak bagi penghasilan di bawah 8 tahun. Yang kedua, hapus pajak kendaraan roda 2. Itu apa? Supaya mengurangi beban masyarakat. Itu catatan dari PKS. Pemerintah telah banyak memberikan tax amnesty, pengampunan pajak bagi konglomerat. Saat ini rakyat membutuhkan tax amnesty. Berupa apa? Penghapusan pajak kendaraan roda 2. Oh, jadi panjang ini. Bung Pipin. Bung Eriko, saya kasih kesempatan tapi singkat saja, Bung Eriko. Iya, Pak Stefani. Coba kalau dilihat, ya, siapa yang paling tentang untuk impor itu PDI Perjuangan. Coba lihat dia di media manapun. Bukan PKS, sangat salah. Dan kalau mau melihat ini, saya mau sampai Stefani. Belum baca media. Ini merupakan sejarah. PKS beberapa kali menolak impor. Karena antar PKS juga korupsi. Nah, itu jelas itu. Itu nanti kita berbincang di kesempatan yang lain. Bung Eriko dan juga Bung Pipin. Bang Eriko, Mas Akir. Ya, saya kasih kesempatan kepada Bung Adi. Bung Adi, jadi ini pertanyaan yang normatif tapi penting untuk ditanyakan. Jadi menurut Anda bagaimana untuk memastikan reshuffle ini bukan hanya sekedar gonta-ganti menteri untuk mengakomodir bagi-bagi jatah dalam tanda kutip bagi partai pendukung pemerintah, tapi bisa lebih dari itu, yaitu memilih sosok yang benar-benar tepat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, Bung Adi. Ya, pertama Stefani, harus dipastikan bahwa jabatan menteri itu adalah bagian dari logika sharing power politik. Enggak ada yang haram dalam politik. Diberikan ke partai dan profesional, itu murni. Jadi politik itu soal bagi-bagi kekuasaan, bukan jalan ingin masuk surga, ya. Jadi publik harus tahu kalau ada partai politik ingin dapat banyak menteri, itu enggak salah. Justru kalau partai seperti PDIP tidak ingin nambah menteri, itu aneh menurut saya. Sudah punya presiden, menang pileg, tapi menterinya hampir sama dengan partai yang lain. Jadi Bang Eriko, di isu reshuffle yang kedua ini, kalau bisa PDIP minta banyak. Nah, itu alamiah dalam politik. Dan kita berharap Bang Eriko jadi menteri. Yang kedua, tapi kalau salah memilih menteri dalam reshuffle kali ini, nah, yang bahagia itu Bang Pipin. Ya kan? Nah, ini bulan Ramadan loh Bang Pipin. Jangan bilang kalau Jokowi kinerjanya nggak bagus,
kemudian Bang Pipin juga ini ikut bersedih, PKN. Sepertinya sebaliknya. Oke. Kalau kinerja Jokowi menterinya nggak bagus, tentu oposisi seperti Bang Pipin ini cukup bahagia. Oke. Jadi itu adalah kejujuran ya dari PKS. Iya, baik. Bang Terima Adi kasih. nggak Terima kasih boleh banyak. framing begitu. Sayang sekali waktu kita sangat singkat hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Bung Eriko, Bung Pipin, dan juga Bung Adi atas waktu Desa Indonesia Shaker Pekan. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.